Juli 1997, badai krisis finansial mulai melanda kawasan Asia. Tiupan krisis dimulai dari terpukulnya mata uang Baht Thailand yang sempat anjlok dari 25 Baht per dolar Amerika menjadi sekitar 56 Baht per dolar Amerika di posisi terlemahnya. Cadangan devisa Thailand yang relatif terbatas di kisaran 6,8 juta dolar Amerika Serikat kala itu membuat Thailand sulit memenuhi kebutuhan pembayaran utang luar negerinya. Ujung-ujungnya, kondisi itu memaksa Bank Sentral Negeri Gajah Putih untuk melepas kebijakan mata uang tetap dengan kebijakan mata uang mengambang. Krisis finansial kemudian menjalar ke sejumlah negara lain di Asia dan dunia, seperti Korea Selatan, Hong Kong, China, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Jepang, dan Amerika Serikat. Namun, dampak signifikan justru dirasakan oleh 3 negara yakni Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia. Secara umum, krisis finansial Asia berakhir di tahun 1999 seiring dukungan dana hingga 40 miliar dolar Amerika Serikat dari IMF untuk ekonomi Thailand dan Korea Selatan. Sayangnya, dampak krisis finansial Asia bagi Indonesia jauh lebih buruk. Pukulan besar nampak dari terpuruknya rupiah di kisaran Rp2.000 per dolar Amerika hingga melemah ke level terdalamnya di kisaran Rp16.000 per dolar Amerika. Pemerintahan Soeharto kala itu mengharapkan IMF datang sebagai dewa penyelamat. Sayangnya, bantuan IMF dinilai tidak optimal, bahkan dianggap semakin memperburuk posisi nilai tawar Indonesia, yang membuat peringkat utang Indonesia pun terpuruk hingga ke level junk bond. Krisis finansial yang berujung krisis multidimensi ini bahkan membuat kursi kekuasaan yang telah digenggam rezim Orba selama 30 tahun harus diserahkan Soeharto secara legowo pada Mei 1998. Ada satu kejadian di Asia yang benar-benar bikin negara Asia ini porak-poranda banget ya. Halo guys, oke, jadi hari ini kita bakalan keliling-keliling nyari orang dan bikin gue tahu buat dapat 200.000. Check it out. Bombastic side eye. Ini apa kak? Kalian bikin gue jadi tahu bakal dapat 200.000. Coba kak. Iya dong. Nih, Gak tipu-tipu nih kak? enggak dong, enggak tipu-tipu. Ini konten real bro. Iya. Iya. Oh oke. Kakak tahu kami siapa nggak kak? Alah, usah sana. Ih, kami lah nyari yang bener-bener aja. Kita butuh informasi deh. Gak asik kakaknya. Bikin balik. Elah, ganggu aja. Aku boleh coba nggak? Boleh. Nah, jadi ada satu kejadian di Asia yang benar-benar bikin negara Asia ini porak-poranda banget ya. Oh iya. Nah, jadi kejadian itu namanya krisis finansial Asia tahun 1997. Nah, jadi kejadian itu terjadi gara-gara sistem kurs bebas, di mana sistem ini itu menerapkan nilai tukar satu mata uang yang itu ditentukan oleh permintaan dan juga penawaran di pasar tanpa campur tangan pemerintah. Jadi kayak campur tangan pemerintah, jadi pemerintah itu nggak ada campur tangan sama sekali di sistem ini gitu. Nah, awalnya tuh kayak sistem ini tuh fleksibel banget gitu kan, kayak menguntungkan gitu kan. Tapi ya lama-kelamaan jadi membuat dampak buruk nih di beberapa negara Asia. Jadi di sebelum krisis, Asia itu jadi surga bagi para investor asing. Kayak contohnya Indonesia, Thailand, Korea Selatan, itu kayak jadi surganya bagi para investor asing untuk berinvestasi. Nah, itu tuh karena biaya tenaga kerja di negara-negara Asia itu murah rata-rata gitu kan. Jadi kayak ya banyak investor asing itu yang tertarik untuk berinvestasi di negara-negara di Asia. Nah, Asia itu juga gampang banget nih dapat pinjaman dari bank-bank, bahkan dalam jumlah yang besar dan rata-rata dan seringkali dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat. Oh,
Jadi gimana tuh Kak awal ceritanya? Nah, jadi awalnya itu terjadi di Thailand, di mana awalnya tuh Thailand itu kondisi ekonominya itu stabil banget nih, kayak ya udah pertumbuhan ekonominya itu tinggi gitu kan. Tapi sektor propertinya itu berkembang pesat, terus kayak bank-bank gampang ngasih kredit, dan juga investor asing itu mulai terus masuk ke negara Thailand gitu kan. Tapi masalahnya banyak investasi yang berbasis dolar. Jadi ketika investor asing ini mulai goyah nih percayaannya dengan negara Thailand, mereka tuh mulai narik modal mereka tuh secara besar-besaran dari negara Thailand, dan akibatnya nilai mata uang baht ini turun. Nah, pemerintah ini sebenarnya mengusahakan dengan menggunakan cadangan devisa mereka, tapi kan lama kelamaan devisa mereka itu kan habis kan, jadinya ya udah mereka tuh terpaksa melepaskan baht mereka itu dengan sistem kurs bebas. Nah, sistem kurs bebas ini membuat nilai baht itu dari yang 20 baht per US dollar jadi 50 baht per US dollar pada tahun itu. Jadi kayak benar-benar nilai mata uang itu benar-benar anjlok gara-gara sistem kurs bebas ini. Gitu guys. Dan tau gak sih apa yang terjadi? Itu efek domino. Jadi negara-negara lain yang di Asia itu juga terseret dalam kasus ini. Jadi kayak negara-negara Indonesia, Malaysia, Korea itu juga terdampak dalam krisis finansial ini. Nah, di Indonesia sendiri ini tuh juga gila banget nih, kayak pada sebelum krisis nilai mata uang Indonesia itu awalnya 2.500 per US dollar. Tapi semenjak krisis ini mulai terjadi, nilai rupiah itu menjadi 15.000 rupiah per US dollar pada tahun 1998. Nah, itu tuh berdampak pada harga barang impor itu melonjak drastis, dan juga inflasinya itu juga nggak terkendali di Indonesia, dan banyak perusahaannya juga bangkrut, dan juga banyak orang-orang kehilangan pekerjaan mereka gara-gara efek melonjaknya nilai mata uang Indonesia ini. Wah, berarti ini tuh dampaknya signifikan banget ya Iya, buat kita. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bilang nih, kalau misalnya sistem kurs bebas itu bagus karena fleksibel, ya iya sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya ekonomi suatu negara nggak kuat dan terlalu bergantung pada investor asing, bisa-bisa kejadian kayak 1997 ini terulang lagi gitu kan. Nah, krisis ini jadi salah satu bukti paling nyata bahwa fluktuasi nilai tukar uang itu bisa bikin negara tiba-tiba jatuh dalam hitungan bulan gitu jadinya. Wah, serem banget sih kalau sampai kejadian lagi kayak gitu. Oke, makasih Kak. Ya. Udah bikin gue jadi tahu hari ini. Oke. Terus kayak yang ditulis di sini, ini buat kakaknya. Thank you. Oke, terima kasih Kak. Nah, gimana guys? Kita jadi tahu ilmu baru kan sekarang. Makanya kalau kalian ketemu sama aku nanti jangan ragu-ragu. Bikin gue jadi tahu, dapetin 200.000.